Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taski Aini dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Najwa. Kami akan membahas mengenai supervisor pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Letting 2024, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Supervisi pendidikan berfungsi untuk membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya, memperbaiki strategi pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Kepala sekolah, unit pembantu kurikulum, maupun pihak eksternal yang diundang ke sekolah dapat berperan sebagai supervisor sesuai bidang keahlian masing-masing. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh guru, tetapi juga oleh efektivitas supervisi yang dilakukan. Metodologi yang kami gunakan adalah metode deskriptif yang mana berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa. Supervisi adalah salah satu tugas kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor yang harus dilakukan dengan tujuan mengawasi, mengevaluasi kinerja kerja, membimbing serta memotivasi tenaga pendidik untuk mampu melakukan peningkatan menjadi mutu dan pengembangan proses pembelajaran yang lebih baik. Namun, dalam sistem organisasi pendidikan modern diperlukan supervisor khusus yang berdiri sendiri yang dapat meningkatkan kegiatan pembinaan dan pelaksanaannya. Nah, kriteria supervisi yang pertama adalah bersifat ilmiah. Kenapa supervisor harus memiliki sifat yang ilmiah? Supervisor harus menggunakan data, fakta, dan teori pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menilai kinerja guru. Kemudian, konstruktif dan kreatif. Supervisi dilakukan dengan memberi masukan yang membangun serta ide-ide baru agar guru dapat berkembang dan lebih inovatif. Kemudian demokratis. Supervisor menghargai pendapat guru, membuka ruang diskusi, dan tidak bersikap otoriter dalam mengambil keputusan. Kemudian kooperatif. Supervisor bekerja sama dengan guru, siswa, dan pihak sekolah lainnya, bukan berjalan sendiri, sehingga tercipta kebersamaan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang terakhir adalah objektif dan adil. Penilaian dilakukan tanpa diskriminasi dan tidak memihak dan berdasarkan standar yang jelas agar semua guru dapat diperlakukan sama dan setara. Kemudian persyaratan supervisor sesuai regulasi. Yang pertama, kualifikasi akademik. Diperlukan agar supervisor memiliki dasar keilmuan yang kuat, memahami teori pendidikan, serta mampu menerapkan konsep manajemen dan pembelajaran dengan benar. Kemudian pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja menjadi syarat karena supervisi menuntut pemahaman nyata dengan proses pembelajaran, tantangan guru, dan dinamika sekolah yang hanya bisa didapat melalui pengalaman. Kemudian kompetensi profesional dibutuhkan supaya supervisor memiliki keterampilan dalam membimbing, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja guru secara efektif. Kemudian sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik menjadi bukti bahwa supervisor adalah seorang pendidik profesional yang diakui secara hukum dan memenuhi standar nasional pendidikan. Kemudian sertifikat pengawasan. Sertifikat pengawasan ini menegaskan bahwa ia memiliki keahlian khusus dalam bidang supervisi, tidak hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai pembina dan pengembangan mutu sekolah. Kemudian yang terakhir ada usia dan golongan atau pangkat. Penting sebagai indikator kedewasaan, kematangan berpikir, serta jenjang karir yang sesuai dengan tanggung jawab berat seseorang supervisor. Kualifikasi supervisor. Kualifikasi supervisor, kualifikasi akademik, yang kedua kualifikasi profesional, pengalaman kerja, dan kualifikasi akademisasi. Nah, selanjutnya kewenangan supervisor serta kedudukan di sekolah. Kewenangan supervisor di sekolah adalah membina, menilai, dan mengawasi kinerja guru serta kepala sekolah dalam aspek akademik maupun manajerial, sekaligus memberi rekomendasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kedudukan supervisor berada di luar struktur organisasi sekolah, namun menjadi mitra strategis kepala sekolah
dan guru sebagai penghubung antara sekolah dengan dinas pendidikan. Kesimpulannya, supervisor pendidikan Islam adalah seseorang pengawas yang berperan membina, mengarahkan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan agar sesuai dengan nilai Islam sekaligus standar nasional pendidikan. Ia tak hanya memastikan mutu akademik. Supervisor pendidikan Islam memiliki tanggung jawab menjaga keseimbangan antara pencapaian kompetensi intelektual, keterampilan, serta menentukan karakter Islami. Pada akhirnya, keberadaan supervisor pendidikan Islam menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berlandaskan iman, ilmu pengetahuan, dan amal. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.